Desa itu benar-benar terletak di pelosok, cukup jauh jaraknya dari desa yang lain. Bahkan di sana tidak ada listrik. Mereka sampai tepat di tengah hari, langsung disambut dengan lawang sekapang. Karena banyak yang datang, rumahnya tidak muat, sehingga hanya beberapa orang saja yang masuk ke dalam rumah. Sebagian dari mereka memilih untuk jalan-jalan. Selesai acara, semua orang istirahat sambil menunggu malam. Waktu mendekati sore, mereka memutuskan untuk mandi. Dan itu pertama kalinya Dwi mandi dengan cara yang seperti itu. Yaitu mandi di sungai yang jaraknya cukup jauh. Mereka membagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok remaja. Kedua, kelompok orang tua. "Permisi, aku numpang mandi," ujar Dwi. Air itu nampak berwarna merah, namun saat diambil airnya menjadi jernih. Dwi yang senang langsung menceburkan diri. Rupanya warna merah yang dilihat Dwi berasal dari akar-akar pohon di samping sungai. Selesai mandi, Dwi mencuci pembalutnya di tepi sungai. Setelahnya Dwi membuangnya. Sayang seribu sayang, pembalut itu rupanya nyangkut di akar pohon beringin. Tidak mungkin juga Dwi mengambilnya. Yah, Bu, nyangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Arangga Arya. Masih di Bunga Kantil Channel Civitel. Kali ini ada sebuah kisah yang dialami oleh seorang perempuan. Sebut saja namanya Dwi. Dwi nggak sengaja membuang pembalut di sebuah sungai pedalaman Kalimantan. Akibatnya dia mendapatkan teror terus-menerus. Sampai untuk menghilangkannya harus diadakan ritual khusus. Oke, sebelum gua lanjut ceritanya, kalian jangan lupa untuk terus pantengin channel Bunga Kantil. Subscribe, like, komen, dan share ke semuanya. Oke? Oke guys, untuk kalian yang ingin mendengarkan cerita-cerita di Bunga Kantil Channel, tapi hanya ingin mendengarkan, nggak mau nonton videonya, kalian cukup buka Spotify, dengerin selengkapnya podcast kita, bisa di-download tuh. Dan kalian bisa pilih episode mana aja yang kalian mau dengerin. Oke, hanya di Spotify. Untuk linknya nih, gua taruh di bawah ya, di deskripsi. Sip, oke? Spotify. Ini dia ceritanya. Suara mobil mengiringi sepanjang perjalanan. Sesekali ada guncangan yang berhasil membuat orang-orang di dalamnya pada kaget. Saat itu Dwi dan keluarganya berangkat ke pedalaman Kalimantan. Di Kalimantan Tengah tepatnya, karena ada acara keluarga. Mereka berangkat dari hari Jumat pagi karena perjalanan cukup jauh, bahkan hampir seharian. Hingga tak terasa mereka sampai di desa sekitar jam 5:30 sore waktu setempat. Dwi tersenyum lega. Dia menutup kedua mata sembari membentangkan kedua tangannya, menghirup aroma alam yang tak terkena polusi. Dwi adalah seorang perempuan berparas cantik dengan kulitnya yang putih, hidungnya yang mungil, pipinya tembem, anaknya cukup ramah dan pandai bergaul. Dwi memiliki hati yang lembut dan kepercayaan diri yang tinggi terkait hal mistis di suatu daerah. Dwi, ayo naik, nanti ketinggalan. Dwi berlari kecil menyusul sang ibu sampai lupa kalau ia sedang datang bulan. Dwi tidak tahu kalau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Sedari tadi, mata-mata di balik pohon terus mengawasi. Mereka terlihat tidak suka dengan kedatangan Dwi yang tengah haid. Langit sudah menghitam, awan menutupi sang bulan. Nyanyian binatang malam terdengar cukup keras malam itu. Dwi sekeluarga istirahat, mereka tidak ikut membaur dengan keluarga yang lain karena berbeda keyakinan. Warga desa sedang mengadakan pesta miras. Dari kalangan remaja laki-laki, bapak-bapak, bahkan ada ibu-ibu juga. Dwi merebahkan tubuhnya di kasur. Ia terlelap tanpa merasakan gangguan sedikit pun. Sabtu pagi, Dwi dan keluarga ikut bergabung dengan yang lain. Mereka ramai-ramai menuju desa Uhak. Desa yang cukup jauh dari tempat Dwi saat itu. Sebenarnya, Dwi dan keluarga sedang menghadiri acara pernikahan sepupunya yang masih sekolah. Ia menikah muda karena suatu alasan. Orang Kalimantan menyebutnya pengantin mandai. Desa itu benar-benar terletak di pelosok, cukup jauh jaraknya dari desa yang lain. Bahkan di sana tidak ada listrik. Mereka sampai tepat di tengah hari, langsung disambut dengan lawang sekapang. Karena banyak yang datang, rumahnya tidak muat. Sehingga hanya beberapa orang saja yang masuk ke dalam rumah. Sebagian dari mereka memilih untuk jalan-jalan. Selesai acara, semua orang istirahat sambil menunggu malam. Waktu mendekati sore, mereka memutuskan untuk mandi. Dan itu pertama kalinya Dwi mandi dengan cara yang seperti itu. Yaitu mandi di sungai yang jaraknya cukup jauh. Mereka membagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok remaja. Kedua, kelompok orang tua. "Permisi, aku numpang mandi," ujar Dwi. Air itu nampak berwarna merah, namun saat diambil airnya menjadi jernih. Dwi yang senang langsung menceburkan diri. Rupanya warna merah yang dilihat Dwi berasal dari akar-akar pohon di samping sungai. Selesai mandi, Dwi mencuci pembalutnya di tepi sungai. Setelahnya Dwi membuangnya. Sayang seribu sayang, pembalut itu rupanya nyangkut di akar pohon beringin. Tidak mungkin juga Dwi mengambilnya. Yah, Bu, nyangkut. Bagi kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau DM ke IG Bunga Kantil. Melihat pembalutnya yang nyangkut, Dwi bingung harus berbuat apa. Dia takut penghuninya marah. Sementara sang ibu mencoba menenangkan Dwi. Udah, nggak apa-apa. Ayo pulang, udah sore. Ibu Dwi langsung bergegas menariknya. Sore itu mereka meninggalkan sungai dengan perasaan campur aduk. Malam harinya, Dwi merasakan hawa yang berbeda. Ia mendadak jadi orang pendiam dan melihat semua dengan tatapan benci. Acara mulai dilaksanakan. Dwi pergi ke sebuah ladang di mana di sana ada ibu-ibu yang memasak. Dwi melihat ada dua orang ibu-ibu yang sedang mengupas bawang merah. Jam 10 malam, Dwi mulai mengantuk. Ia tidur nyenyak tanpa merasakan keanehan. Minggu pagi pun tiba. Dwi dan yang lainnya mandi di sungai yang sama. Selepas mandi, mereka berangkat ke tempat mempelai. Di sana sifat Dwi lagi-lagi mendadak jadi pendiam. Kadang ia merasa jengkel tanpa sebab. Setelah selesai acara, Dwi dan keluarga pulang. Kali ini mereka melewati jalur yang berbeda. Jalannya terasa lebih baik hingga mereka sampai di rumah. Hari Selasa, kejanggalan mulai terjadi. Dwi seperti orang demam. Hari Rabu, kondisi Dwi masih sama. Bagian luar tubuh terasa dingin, tetapi bagian dalam tubuh terasa panas. Dwi terus meracau. Bu Nana mengurut perut Dwi.
namun semakin diurut malah semakin sakit. Karena Dwi semakin kesakitan, Bu Nana memanggil Pak Redi. Setibanya Pak Redi minta gelas yang diisi air putih. Sembari membacakan doa dan setelahnya Dwi disuruh minum. Lantas Pak Redi mengurut perut Dwi, perlahan rasa sakitnya menghilang. Pagi hari saat Dwi terbangun badannya terasa kian berat, tak sampai di situ. Setelah seharian Dwi merasakan sakit di malam hari, Dwi kembali terbangun dari tidurnya. Tubuhnya begitu menggigil. Sampai tengah malam, Dwi tak kunjung tidur. Kepalanya tiba-tiba terasa sakit. Mendadak dia mual, namun tak memuntahkan apapun. Semakin lama penglihatannya memudar, sakit kepalanya semakin parah. Dwi pingsan. Pukul 2 dini hari, Nek Rati, neneknya Dwi, datang bersama tim medis yang lain. Beliau diam sambil mengamati. Memang Nenek Rati ini dikenal memiliki kelebihan. Kenapa Dwi bisa jadi seperti ini? Mereka semua bingung tentang yang sebenarnya terjadi pada Dwi. Nek Rati memijat seluruh anggota tubuh Dwi. Namun tidak ada reaksi sampai beliau memijat tepat di bawah lutut. Barulah Dwi bereaksi. Tak lama Dwi pun teriak mengerang kesakitan, tetapi tak mengucapkan satu kata pun. Di sini Nek Rati bilang kalau yang mengganggu Dwi adalah makhluk bisu. Untungnya makhluk itu berhasil ditangani oleh Nek Rati. Pagi harinya Dwi tersadar banyak orang yang berkunjung ke rumahnya. Jumat malam Sabtu Dwi kembali kerasukan. Tetapi langsung ditangani oleh Nek Rati. Ini jarum emas aku dapat dari kota M. Pak Ustadz menulis asma Allah di dahi, telunjuk tangan, dan kedua telunjuk kaki. Dwi memejamkan mata, menahan sakit. Setelah selesai, Dwi merasa lebih enakan. Namun, tengah malamnya masih ada gangguan yang menyerang Dwi. Pak, tolong, dadaku sakit. Dwi kembali pingsan. Bu Nana segera memanggil Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang, Baru kali ini ada makhluk yang ngeyel dan gak mau pergi. Oke guys, untuk kalian yang ingin mendengarkan cerita-cerita di Bunga Kantil Channel, tapi hanya ingin mendengarkan, nggak mau nonton videonya, kalian cukup buka Spotify, dengerin selengkapnya podcast kita, bisa di-download tuh. Dan kalian bisa pilih episode mana aja yang kalian mau dengerin. Oke, hanya di Spotify. Untuk linknya nih, buat taruh di bawah ya, di deskripsi. Sip, oke? Spotify. Tepat di hari Minggu diadakan selamatan di rumah Dwi. Kalau astral, Dwi bisa dibawa pulang dengan selamat. Adakan acara manakib. Ujar Pak Ustadz, karena Dwi pingsan layaknya orang yang mati suri. Selesai acara selamatan, keluarga Bu Nana ditemani Pak Irawan membawa Dwi ke Orang Pintar. Mereka menempuh perjalanan selama 1 jam menggunakan kapal laut. Sesampainya di sana, Dwi diberikan sebuah pantangan. Ia tidak boleh pergi ke tempat orang yang sudah meninggal selama 1 bulan. Dan diwajibkan harus melaksanakan sholat dan membaca doa terus-menerus. Namun, teror yang dialami Dwi belum selesai. Sebenarnya, ada apa dengan Dwi? Apakah ini ada kaitannya dengan pembalut yang dibuang Dwi waktu itu? Di part terakhir. Dwi terus-menerus kerasukan. Bahkan hal itu terjadi berkali-kali. Malam itu juga ritual pembersihan harus dilakukan. Kalau tidak,
nyawanya akan terancam. Malam itu, dengan badan yang semakin menggigil, Dwi diguyur air kembang, diiringi hujan yang turun dengan derasnya. Namun sayang, teror yang dialami Dwi masih terus berlanjut.